Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah dan berdasarkan data Bank Indonesia per Jumat lalu nilai tukar dolar Amerika Serikat sudah menyentuh Rp16.374. Padahal pada 2 Januari 2024 nilai tukar dolar Amerika Serikat ini masih berada di angka Rp15.473 atau sebenarnya terjadi pelemahan sebesar 901 poin atau 5,8%. Lalu sebenarnya apa dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian Indonesia? Kita langsung tanyakan ke Lukman Leong, pengamat komoditas dan mata uang. Selamat pagi Mas Lukman, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Bu Maggie, baik-baik saja. Baik Mas Lukman, kita langsung saja ke topik utama kami hari ini, nilai tukar rupiah ini. Apa menurut Anda penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah saat ini? Kenapa bisa menyentuh ke level 16.400-an, Mas Lukman? Ya, faktor utama pelemahan rupiah saya kira juga sama dengan mata uang lainnya sekarang, termasuk mata uang dunia, mata uang sama, mata uang regional. Pelemahan ini bukan murni sih ya, lebih utama disebabkan oleh faktor penguatan dolar AS di eksternal gitu ya. Baik, ini karena memang utamanya dolar lagi naik dan bukan hanya rupiah saja yang terdampak, tapi mata uang lainnya juga terdampak begitu ya Mas Lukman. Nah sebenarnya Benar. bagaimana dampak pelemahan rupiah terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan? Saya kira dampak utama kita bisa lihat dari data-data ekonomi yaitu permintaan yang melemah ya, seperti penjualan retail yang saya lihat, yang data terakhir menunjukkan penurunan cukup besar, dan impor tentunya impor ekspor. Ya, namun pelemahan rupiah ini sebenarnya berdampak cukup luas ya. Jadi bukan hanya pada permintaan, namun juga bisa mengimbas kepada kebijakan pemerintah dalam hal fiskal. Baik Mas Lukman, tadi Anda sudah menyebut terkait dengan kebijakan pemerintah secara fiskal. Sebenarnya apa langkah-langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah? Stabilitas mata uang itu sebenarnya bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah ya. Saya kira lebih pada ada di tangannya Gubernur Bank Indonesia ya, sebagai bank sentral ya, tugas mereka untuk menjaga stabilitas rupiah seperti yang sering dikatakan ketika terjadi rapat ya. Jadi Bank Indonesia itu sebenarnya independen ya dalam mengambil kebijakan, tentu saja dengan berkoordinasi dengan pemerintah dan Menteri Keuangan ya, untuk apabila ingin menaikkan suku bunga atau intervensi dan sebagainya. Baik, Bank Indonesia ini menjadi kunci dan sebenarnya strategi apa saja yang bisa diintervensi oleh Bank Sentral untuk menaikkan nilai tukar rupiah ini, Mas Lukman? Ya, BI saat ini bukan saat ini ya, seharusnya memang selama ini telah mencoba menjaga stabilitas rupiah, bukan berusaha menguatkannya. Jadi mata uang yang stabil itu lebih dibutuhkan ya dimanapun, di negara manapun, ketimbang mata uang yang menguat ya, karena kita tahu penguatan maupun pelemahan, apalagi dalam nilai yang besar, itu tidak bagus untuk ekonomi. Kalau kita tahu penguatan itu bisa menyebabkan daya saingnya melemah, sedangkan kalau depresiasi bisa menyebabkan permintaan yang lemah gitu. Jadi so far selama ini yang dilakukan BI adalah menggunakan dua instrumen yang paling umum, yaitu intervensi langsung, membeli dolar, menjual dolar ke pasar, dan juga menaikkan tingkat suku bunga. Baik, Mas Lukman, kita juga mendapatkan informasi dari salah satu media internasional yang mengabarkan bahwa Pak Prabowo ini akan menaikkan rasio hutang negara mencapai 50%. Ini waktu saya ingat juga agak kaget begitu ya. Nah, Mas Lukman, bagaimana pendapat Anda terkait ini? Apakah ini kemungkinan terjadi atau sebenarnya hanya isu saja? Ya, seperti yang mungkin diperkirakan oleh banyak pelaku pasar, kalau pemerintahan baru ini ya, Pak Prabowo kemungkinan akan mengadopsi kebijakan yang lebih ekspansif ya. Jadi hal ini tentu saja akan membutuhkan banyak sekali biaya, dan itu bisa membebani APBN apabila tidak disertai dengan pinjaman ya. Namun saya melihat ya, hal ini bukan hal yang positif maupun negatif ya, tergantung pada pandangan pasar ya. Jadi
bisa positif, bisa negatif. Dan untuk 50% saya kira masih cukup aman. Cuman saya kira pasar hanya khawatir, belum tahu apa yang akan digunakan dengan utang itu. Ya, sebelumnya kan kita tahu kalau Pak Prabowo itu ingin memberikan seperti makanan gratis gitu, dan hal-hal seperti ekspansi fiskal ini bisa membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi itu ya secara umum sih ya terlihat bisa melemahkan mata uang. Baik, upaya Bank Indonesia dan juga pemerintah sebenarnya adalah menstabilkan rupiah begitu ya, Mas Lukman. Dan ke depannya kita ingin melihat juga proyeksi rupiah ini kira-kira bisa di kisaran berapa dan baiknya stabil di level berapa, Mas Lukman? Ya memang terakhir-terakhir ini dolar sangat menguat ya. Namun sepekan terakhir ini sebenarnya ya tekanan dari US itu sebenarnya sudah tidak begitu mengkhawatirkan ya. Data-data ekonomi yang keluar seperti penjualan retail, selain pengangguran, tingkat pengangguran, inflasi terutama di tingkat consumer production itu sangat positif ya bagi The Fed untuk memangkas suku bunga. Nah, jadi saya tidak begitu mengkhawatirkan sementara ini untuk perkembangan. Namun kita tahu kalau data-data ekonomi itu bisa berubah setiap waktu. Ya. Jadi untuk saat ini cukup aman. Cuman kedepannya apabila hal berubah, memang sangat mengkhawatirkan apabila tidak ada perbaikan dari ekonomi di AS ya, dan juga apabila BI lengah gitu ya dengan intervensi dan segalanya, ya sangat tidak mengagetkan apabila rupiah bisa mendekati 17.000 ya. Namun kemungkinan itu untuk saat ini kembali tidak terlalu besar. Gitu. Bisa mendekati Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Ini kira-kira jangka waktunya berapa lama, Mas Lukman? Sekarang bulan 6 ya, jadi kita melihat kembali ke faktor US yang akan diharapkan akan memangkas suku bunga di bulan September. Ya, jadi beberapa bulan ini masih akan mengalami belum ada hal yang positif lah ya, kecuali data-data ekonomi dari AS kembali. Ya, jadi pasar cenderung wait and see gitu. Jadi paling tidak sampai September ya, kecuali setelah ada rapat dari FOMC ya, Bank Sentral AS yang memangkas suku bunga. Investor cenderung wait and see melihat perkembangan lebih lanjut, terutama dari pernyataan-pernyataan pejabat The Fed yang belakangan ini sangat fokus. Baik, kami akan terus memantau nilai tukar rupiah. Terima kasih Lukman Leong sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Oke, baik, sama-sama.